Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabatku pecinta bahasa Arab simple, kali ini kita akan belajar bahasa Arab tentang isim dhamir dan penggunaannya. Isim dhamir adalah kata ganti yang dipakai untuk menggantikan orang yang berbicara, yang diajak bicara, atau yang dibicarakan. Dalam bahasa Arab, orang yang berbicara disebut mutakallim, yang diajak bicara disebut mukhatab, yang dibicarakan disebut ghaib. Jumlah isim dhamir secara keseluruhan ada 14, yang apabila dilakukan sebagaimana berikut. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dhamir yang 14 itu dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu sebagai dhamir ghaib, yakni untuk menggantikan orang yang dibicarakan. Jumlah dhamir ini ada 6, yaitu huwa, dia laki-laki, huma, mereka 2 laki-laki, hum, mereka banyak laki-laki, hiya, dia perempuan, huma, mereka 2 perempuan, dan hunna, mereka banyak perempuan. Kategori kedua yaitu disebut dhamir mukhatab atau kata ganti untuk orang yang diajak berbicara. Jumlahnya ada 6. Anta, kamu laki-laki, antuma, kamu 2 laki-laki, antum, kamu banyak laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, kamu 2 perempuan, dan antunna, kamu banyak perempuan. Dan kategori yang ketiga yaitu dhamir mutakallim atau kata ganti untuk orang yang berbicara. Kategori ini ada 2, yaitu ana dan nahnu. Ana, saya, untuk laki-laki atau perempuan, dan nahnu, kami atau kita, juga dipakai untuk laki-laki atau perempuan. Dhamir ada kalanya digunakan untuk menjadi subjek kalimat atau mubtada atau fa'il. Ada kalanya juga digunakan untuk menjadi objek kalimat atau maf'ul bih, dan ada kalanya digunakan sebagai posesif atau kata milik atau kata majmu' yang disebut dengan idhofah. Dhamir yang menjadi subjek dalam kalimat ismiyah atau mubtada selalu tampak jelas dan terpisah dengan isim atau fi'il atau huruf lain, sehingga dhamir ini disebut baris munfasil. Tetapi dhamir yang menjadi subjek dalam kalimat fi'liyah atau fa'il atau menjadi objek atau posesif biasanya tidak tampak atau mengalami perubahan dari bentuk aslinya karena terpadu dengan isim atau fi'il atau huruf lain, sehingga dhamir ini disebut dhamir mustatir munfasil. Di samping itu, isim dhamir harus digunakan sesuai dengan seseorang atau sesuatu yang digantikan dalam hal mudzakkar muannasnya dan juga mufrad jamaknya. Baiklah, untuk lebih memudahkan pelajaran kita tentang isim dhamir, mari kita simak contohnya bersama-sama. Contoh isim dhamir yang menjadi subjek dalam kalimat ismiyah atau menjadi mubtada, misalnya huwa talibun, huma talibani, hum tullabun, hiya talibatun, huma talibatani, hunna talibatun. Huwa dipakai untuk menggantikan 1 orang laki-laki, misalnya Ahmad. Huma dipakai untuk menggantikan 2 laki-laki, misalnya Ahmad dan Muhammad. Hum digunakan untuk menggantikan 3 orang laki-laki, misalnya Ahmad, Muhammad, dan Mahmud. Dengan menggunakan dhamir, maka di saat kita berbicara tidak perlu lagi menggunakan nama-nama yang disebutkan tadi, tetapi cukup dengan menggunakan dhamir, entah itu huwa, huma, atau hum. Huwa, huma, hum adalah dhamir-dhamir yang menggantikan orang laki-laki, tunggal, ganda, dan jamak. Contoh selanjutnya yaitu anta talibun, antuma talibani, antum tullabun, anti talibatun, antuma talibatani, dan antunna talibatun. Contoh-contoh ini digunakan
untuk menggantikan orang yang kita ajak bicara. Kalau laki-laki satu, anta, laki-laki dua, antuma, laki-laki banyak, antum. Kalau perempuan satu, anti, kalau perempuan dua, antuma, kalau perempuan banyak, antunna. Misalnya saya ngomong dengan satu orang laki-laki, anta talibun, kamu pelajar, atau anta mujtahidun, kamu rajin, atau anta muslimun, kamu seorang muslim. Tapi kalau ngomong dengan dua orang laki-laki, misalnya ada solih dan toyib, maka saya ganti anta menjadi antuma, antuma talibani, antuma muslimani. Misalnya saya ngomong dengan laki-laki yang banyak, ada soleh, ada toyib, ada zaid, maka saya bilang antum tullabun, kamu laki-laki banyak adalah pelajar. Antum mujtahiduna, kalian rajin. Antum muslimuna, kalian orang-orang Islam. Antum solihuna, kalian orang-orang soleh, dan lain sebagainya. Berhubung domir-domir tersebut ada di awal kalimat ismiyah, maka disebut mubtada ya, dan khobarnya selalu mengikutinya. Dari mudzakkar muannasnya, laki-laki perempuannya ya, juga mufrad, tasniyah atau jamaknya, satu orang kah, dua orang atau tiga orang. Kalau satu orang nggak ada tambahan, kalau dua orang ada tambahan alif dan nun. Tolibun menjadi tolibani, tolibatun menjadi tolibatani. Kalau jamak ada ketentuan, misalnya tolibun menjadi tulabun, tolibatun menjadi tolibatun. Hal ini juga sudah kita pelajari pada waktu belajar tentang macam-macam isim jamak. Contoh selanjutnya yaitu ana tolibun atau tolibatun, nahnu tulabun atau tolibatun. Ana dan nahnu adalah dhamir yang digunakan untuk menggantikan orang yang berbicara. Kalau yang berbicara satu, maka menggunakan ana, saya. Kalau yang berbicara atas nama dua orang atau lebih, maka menggunakan nahnu, kami atau kita. Ana dan nahnu bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Yang membedakan hanya satu atau banyak. Kalau satu ana, kalau banyak nahnu. Maksudnya kalau yang berbicara itu satu orang, baik laki-laki atau perempuan, menggunakan ana. Kalau yang berbicara itu banyak, baik laki-laki ataupun perempuan, maka menggunakan nahnu. Termasuk kalau yang berbicara adalah campuran laki-laki dan perempuan, juga menggunakan nahnu, kami atau kita. Kemudian contoh dhamir yang menjadi subjek dalam kalimat fi'liyah atau disebut fa'il, contohnya sebagai berikut. Nadharat Fatimatu ila ummiha, jalasta 'alal bilati, akaltir ruzza qa'imatan, dhahabtu ilal masjid sabahan, qara'na al-Qur'an ma'al ustadzi, hal fahimtum syarhal ustadz? Na'am fahimna syarhal ustadz. Contoh-contoh ini sudah ada dan dibahas pada waktu kita belajar tentang perubahan huruf akhir pada fi'il madhi. Akan tetapi di sini perlu dijelaskan lagi ya, bahwa dalam fi'il madhi ini ada terdapat dhamir yang tersimpan disebut mustatir. Yang nadharat ada tersimpan dhamir hiya atau dia perempuan, yang jalasta ada tersimpan dhamir anta, jalasta kamu duduk. Yang akalti ada tersimpan dhamir anti, artinya kamu perempuan makan. Zahabatu ada tersimpan dhamir ana, artinya saya pergi. Zahabatu, bukan zahaba ana tapi zahabatu. Qara'na ada tersimpan dhamir nahnu, qara'a nahnu itu asalnya menjadi qara'na. Fahimtum juga ada dhamir yang tersimpan, yakni antum, kalian laki-laki banyak. Dan fahimna dhamir yang tersimpan yaitu nahnu, kami paham. Dhamir-dhamir yang tersimpan dalam fi'il madhi tersebut menjadi subjek atau disebut fa'il. Demikianlah pembahasan tentang isim dhamir dan penggunaannya sebagai subjek di dalam kalimat ismiyah atau fi'liyah, menjadi mubtada atau menjadi fa'il. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa belajar tentang isim dhamir
baik sebagai objek ataupun sebagai posesif. Semoga kita semua sempat mempelajarinya dan menambah perbendaharaan ilmu kita atau keterampilan kita di dalam bahasa Arab. Hadanallah wa iyyakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.